Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mursidil Hakiki. Kali ini saya akan membahas masih mengenai Flexbox ya. Nah, pada video ini kita akan membahas properti Flexbox yaitu Flex Wrap. Nah, bagaimana cara menggunakan Flex Wrap dan bagaimana hasilnya dan bagaimana cara pemanfaatannya kita akan pelajari pada video ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke kode program kita. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah flexbox.js, kemudian saya sudah setting dia pada bagian index.js-nya. Jadi yang akan muncul pertama itu adalah bagian flexbox.js. Nah, di dalam flexbox.js ini, saya sudah membuat beberapa view. Inilah view utamanya atau pembungkusnya, di mana saya sudah memberikan beberapa styling ya. Yang pertama menggunakan properties atau atribut flex, satu justify content center dan elegant item center. Jadi dua kode ini atau dua properties ini akan membuat sebuah view yang kita buat di dalamnya itu akan berada di tengah-tengah layar, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maka kita bisa lihat hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian untuk memanfaatkan atau melihat apa fungsi dari sebuah flex wrap, maka kita membuat beberapa item terlebih dahulu yang berada pada dalam kotak ini. Maka kita tambahkan pada bagian sini sebuah view. Misalkan kita tambahkan beberapa view-nya ya. View. Kemudian di sini kita tambahkan style. Kemudian kita berikan view ini ukurannya. Width-nya. Misalkan kita kasih dia 70 atau 80. Kemudian height-nya juga kita kasih 80. Kemudian kita berikan dia border width untuk memunculkan garis miringnya dengan ketebalan sekitar 2. Dan kalau kita simpan, maka akan muncul sebuah kotak ukuran 80 kali 80 dengan garis miring dengan ketebalan 2 di dalam view kita, di dalam kotak besar yang awal tadi. Nah, ini seperti ini dia. Nah, sekarang kita akan fokus ke pemanfaatan dari Flex Wrap. Nah, Flex Wrap ini akan kita manfaatkan jika semua item-item di dalamnya ini, di dalam kotak besar ini dia melebihi. Misalkan kotaknya kita tambahkan nanti sampai melebihi sini misalkan. Kemudian setelah itu kita tidak pengen dia melebihi sini, tapi kita pengen langsung mengaturnya ke bagian sampingnya secara otomatis. Contohnya kita langsung praktekkan saja seperti ini misalkan. Kita buat sebuah view-nya, kita kita copy paste dulu. Kita copy paste saja yang banyak, kemudian kita simpan. Maka kita lihat hasilnya seperti itu. Ada banyak sekali kotak-kotaknya ya. Nah, kita pengen sebenarnya kotak yang melebihi dari induknya ini, kotak besar ini, dia itu akan berjajar ke samping sini. Berjajar ke samping sini. Samping sini dia akan berjajar. Jadi, kalau sini masih ada full di sampingnya, maka dia akan memenuhi samping sini lagi. Samping sini full, maka dia akan memenuhi samping sini lagi. Nah, itulah salah satu fungsinya. Maka mari kita lihat. Kita taruhnya, ingat ya, untuk flex wrap itu kita taruh pada bagian induknya. Jika kotak ini adalah anak-anaknya, maka induknya adalah yang besar. Jika ini adalah anaknya, maka induknya pasti bagian yang di atasnya, view sini. Maka disinilah kita berikan properties flex wrap-nya. Nah, di sini kita kasih, kemudian kita kasih koma, kita kasih flex wrap. Flex wrap. Nah, flex wrap sendiri ada beberapa ya, ada nilainya itu adalah non flex wrap, non wrap, atau secara defaultnya seperti itu. Ada juga yaitu, nah ini no wrap. Kemudian kalau no wrap artinya dia tidak akan melakukan wrapping atau pembungkusan terhadap anak-anaknya, tapi kita akan mencoba menggunakan nilainya yang wrap. Nah, ini wrap. Kemudian kita simpan. Lihat hasilnya. Maka anak-anaknya yang melebihi dari kotak ini, dia akan berjajar ke samping sini. Kalau kita tambahkan lagi, nanti dia akan berjajar ke sini lagi dia nanti. Kita coba lagi, kita tambahkan misalkan, Ctrl C lagi. Kita tambahkan, kita simpan, maka dia akan berjajar ke sini lagi. Nah, itulah fungsi dari Flex Wrap. Maka dia akan seperti ini.
Nah, seperti kita tahu di sini kita belum memberikan yang namanya flag direction-nya ya. Maka flag direction secara default dia itu akan kolom dia, ke bawah dia secara default-nya. Sekarang kita misalkan ingin merubahnya misalkan dari sini. Dari sini dia penuh, kemudian kalau sudah penuh di sini maka dia akan mulai dari bawah lagi, dipenuhin lagi, kemudian ke bawah lagi, dipenuhin lagi, ke bawah lagi, dipenuhin lagi. Nah, bagaimana caranya? Maka kita bisa langsung menambahkan pada bagian sini namanya adalah flag direction. Di sini kita kasih dia row nilainya. Kalau kita simpan, maka kita lihat, dia akan memenuhi samping dulu. Oops, ada yang error, kita lupa komanya. Simpan, dan lihat hasilnya. Tuh. Dia akan memenuhi samping sini dulu, baru setelah itu dia ke sini lagi, kemudian dia ke sini lagi. Nah, itulah salah satu manfaat dari flex wrap. Kalau wrap reverse, kita tambahkan misalkan wrap reverse, dan kita simpan, maka hasilnya seperti itu. Dia akan benar-benar kebalikannya. Dia akan memulai dari paling bawah, baru dia akan menuju ke atas seperti ini. Nah, inilah disebut dengan pemanfaatan dari flex wrap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Pembahasannya spesifik mengenai flex wrap. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditaruh di kolom komentar. Sekali lagi, kalau banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.